Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yuk yang dikepung oleh beberapa orang. By the way, sesuai janji Momo akan menyebut teman-teman kita ya Mo. Viva dari Brebes, Garuda Desa Pio dari Pontianak, Erwin Codot Semarang, Benny Gresik, Ateng Tuban, dan Sumin dari Malaysia. Jauh bener ya Mo. Terima kasih atas komentar dari Anda. Dan tak lupa bagi kalian semua yang telah berkomentar dan menonton video dari Momo ya, terima kasih banyak. Aku doakan sehat selalu. Langsung saja, pakai sumpit makan ikan cucut dan tracrit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Jaseol dan di sana ayahnya yang berteriak Jaseol, dan ia pun menghampirinya dan berkata lagi, padahal dia baik-baik saja tadi pagi, tapi sekarang yang tersisa hanya kepalanya saja. Jaseol, anakku yang malang. Dan ia pun marah dan sambil berkata, meskipun harus kehilangan kalian, ayah bersumpah akan memotong lengan tuan muda kedua yang membuatmu menjadi seperti ini. Tapi tiba-tiba dari depannya Jaseol berkata, ayah. Lalu ayahnya pun terbengong. Di sana ia pun berkata, kepalamu tidak dipenggal anakku. Lalu Jaseol di sana pun berkata, ayah. Dan ayahnya langsung memeluknya. Dia pun menangis sambil berkata, syukurlah selama kau masih hidup, semua akan baik-baik saja anakku. Dan ia pun emosi sambil mengambil pedangnya, berkata, aku tidak tahu kenapa kau mengubur anak-anak kami seperti ini, tapi kau harus membayar semua ini. Sambil ia melesat ke arah Hyuk di sana. Lalu terlihat pedang-pedang lainnya yang dihunus, dan di sana mereka semua mengacungkan pedangnya ke arah Hyuk dan teman-temannya. Sedangkan di sisi Hyuk terdapat anak buahnya yang besar pun berkata, apa kita juga harus memberi mereka pelajaran tuan? Lalu Hyuk di sana pun berkata, apa yang kau pikirkan? Aku bukan orang yang suka kekerasan. Sekarang ayo kita bicara. Sambil terlihat Hyuk di sana yang terdiam. Lalu mereka semua pun menyerang ke arah Hyuk. Sambil terlihat wajah beringas dari mereka semua yang ingin menghajar Hyuk. Dan Hyuk di sana pun berkata, mereka menyerangku dulu. Lalu tiba-tiba kaki mereka pun berhenti dan semua orang terkejut dan berkata, apa maksudmu? Lalu Hyuk menjelaskan, anak-anak kalian mengajakku untuk naik perahu tadi. Lalu mereka mulai menyerangku secara bersama-sama tentunya. Bukankah di sini aku hanya melakukan pembelaan diri? Di sisi para orang tua, mereka pun terkejut dan berkata, benarkah? Lalu Hyuk pun menunjuk ke arah sana sambil berkata, kalau tidak percaya, tanya saja pada anak-anak kalian. Lalu ayah Jaseol pun berkata, apa perkataan tuan muda benar? Jaseol pun menjawab, tidak, bukan seperti itu ayah. Kami tidak berniat untuk membunuhnya. Sambil ia pun menangis di sana. Lalu tiba-tiba ayah Jaseol pun terdiam. Lalu Onryeong di sana pun ketakutan sambil berkata, kami hanya ingin membuatnya takut. Dan mereka semua pun menangis dan berkata, Jaseol sudah mengatakan yang sebenarnya ayah. Kami hanya ingin membuatnya takut. Kami tidak berniat untuk membunuhnya. Lalu di sisi ayah mereka semuanya mengerubungi kepala-kepala dari anaknya itu sambil berkata, dasar menyedihkan, apa yang kalian lakukan? Sambil terlihat wajah-wajah emosi dari mereka. Lalu seseorang di sana pun berkata, kami mohon percaya pada kami ayah. Aku bersumpah. Tapi tiba-tiba mereka menendang kepala anaknya sendiri sambil emosi berkata, anak sialan, kau lebih baik mati di sini. Sambil ia menginjak-injak mereka. Lalu ayahnya pun berkata, Clan White Spirit bisa hancur karena ulahmu ini. Kau bukan anakku, kau sudah menjadi musuh klan. Beraninya kau menyulut api yang bisa membuat klan kita hancur. Lebih baik aku membunuhmu, lalu membunuh diriku sendiri. Demo tadi katanya akan membalaskan dendam anaknya, walaupun klannya hancur, tapi ini malah diajar.
Lalu Kuncir di sana pun berkata, kalau begini mereka bisa benar-benar mati. Dan si besar pun berkata, haruskah kita hentikan mereka? Tapi di sana bos ketua pun berkata, biarkan saja, tidak mungkin mereka membunuh anak mereka sendiri. Lalu di sisi para orang tua itu, mereka pun berdiskusi di sana. Lalu terlihat Yuk yang sedang memandangi mereka dan berkata, kalian sedang apa di sana? Lalu terlihat ayah Jeol yang berkata, meski keluarga besar Kenamgong tidak memiliki kekuatan yang besar, mereka masih bisa menghancurkan klan-klan menengah ke bawah seperti kita. Bagaimana agar kita bisa keluar dari situasi ini? Dan seseorang temannya pun berkata, tak kusangka mereka berani menyerang seseorang keturunan Namgong di Hebei. Tidak bisa dipercaya. Kita akan habis kalau kepala keluarga tahu soal ini. Lalu ayah Jeol pun berkata, hanya ada satu cara untuk mengatasinya. Sambil mereka melirik ke arah bos ketua, lalu bos ketua di sana pun berkata, apa? Sambil ia ketakutan. Lalu mereka semua dengan tatapan tajam mengarah ke bos ketua. Di sana bos ketua pun ketakutan dan berkata, apa mereka akan menyerangku dan ingin menghapus barang bukti? Aku harus melindungi Tuan Muda. Tapi mereka semua malah bersujud di hadapan Yuk di sana. Lalu mereka pun berkata, kami sudah melakukan kesalahan padamu Tuan Muda. Terima kasih sudah mengampuni anak-anak kami yang seharusnya pantas mati. Kami akan menebus kesalahan anak-anak kami. Lalu di sana Yuk pun menjawab, ya ampun, hentikan, kalian membuatku malu. Sudah, kalian semua berdirilah. Lalu ayah Jeong di sana pun tersenyum bahagia sambil berkata, saya berterima kasih atas kemurahan hati Tuan Muda. Dan si gendut di sana pun berkata, saya tidak bisa berkata-kata karena kemurahan hati Anda Tuan. Lalu Yuk pun berkata, ayolah, ini bukan apa-apa, aku hanya butuh sedikit agak banyak kompensasi. Waduh, mau duit lagi. Sedangkan di sisi mereka semua pun terkejut dan berkata, apa kompensasi? Lalu mereka pun bergumam, bukankah kata sedikit dan banyak saling bertentangan? Dan ayah gendut di sana pun berkata, padahal yang babak belur adalah anak-anak kami. Kenapa kami yang akan memberi kompensasi? Terlihat di sana Yuk dengan akting wajah memelas. Ia pun berkata, meski kesehatan tubuhku sudah membaik, jantungku masih sangat lemah. Sepertinya aku butuh uang untuk membeli obat yang bagus. Sambil terlihat ia memegang dadanya. Lalu di sisi ayah Jeol, ia pun berkata, tapi Anda kelihatan tidak apa-apa Tuan. Lalu Yuk pun akting bersandar di bahu bos ketua sambil Yuk pun berkata, jantungku masih berdegup sangat kencang. Aku harus memberitahu ayah soal ini. Lalu terdengar suara, kami akan memberikan kompensasinya pada Anda. Di sana Yuk pun lega. Dan ia pun semangat lagi sambil berkata, terima kasih, aku akan mengirim anak buahku untuk mengambilnya besok. Sedangkan di sisi anak buah Yuk di sana mereka pun bergumam, ini penipuan, dia memang ahli dalam memeras. Aku jadi kasihan pada para ketua klan itu. Lalu selang beberapa waktu kemudian terdengar suara Yuk yang berkata, oh ya, satu lagi, aku minta masing-masing dari kalian menulis sebuah surat singkat. Sambil ia memberikan sebuah kertas pada mereka. Entah maksud Yuk apa, Momok juga nggak tahu. Lalu di sana Yuk pun bersama anak buahnya pun pergi meninggalkan hutan itu. Dan ia pun berkata, segera kumpulkan uangnya saat fajar nanti. Di sana bos ketua pun menjawab, saya mengerti, tapi kenapa Anda menyuruh mereka membuat surat itu? Isinya juga sedikit aneh Tuan. Lalu Yuk pun menjawab, tulisannya tolong putra kedua ketika beliau memintanya. Apakah menurutmu itu aneh? Lalu si besar pun berkata, bantuan macam apa yang mungkin Anda butuhkan dari klan-klan menengah ke bawah di Hebei, kota yang berada di bawah kekuasaan keluarga Namgong? Lalu si Kuncir pun berkata, saya juga menanyakan itu Tuan. Lalu Yuk pun menjawab, bukankah bantuan sekecil apapun akan sangat membantu? Semakin banyak bantuan maka semakin baik. Sambil terlihat mereka yang semua terdiam. Lalu si besar pun berkata, jadi bagaimana Anda menggunakan bantuan itu? Lalu Yuk pun menjawab, lupakan saja, tujuan orang bijak seperti aku akan sulit kau mengerti. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke tempat lain. Di sana seseorang sedang menggigit jarinya.
Ternyata itu adalah Soh di sana. Soh pun berkata, kenapa sampai sekarang belum ada kabar? Aku tidak tahan lagi. Aku akan memeriksa mereka sendiri sambil ia beranjak meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara yang berkata, salam Tuan Muda Soh. Ternyata itu adalah si Ucrit dan ia pun berkata lagi, sepertinya Anda ingin pergi. Lalu Soh pun berkata, apa isi kotak itu? Lalu Ucrit pun menjawab, oh ini, apalagi kalau bukan obat-obatan untuk putra kedua. Di sana Soh kelihatan sedih sambil berkata, oh sungguh jadi keadaan Hyuk separah itu. Sambil ia pun terlihat tersenyum karena mengira Hyuk telah dihajar babak belur oleh Jeong dan kawan-kawan kemarin. Lalu di sana Ucrit pun berkata, apa maksudmu? Ini eliksir Tuan. By the way, eliksir adalah obat-obatan yang dipakai untuk memperkuat tubuh Hyuk kemarin ya Mo. Di sana Soh pun terkejut dan berkata, hah? Tangannya tidak patah atau semacamnya? Lalu Ucrit pun berkata, akan bagus kalau itu. Ah tidak, Tuan Muda Hyuk baik-baik saja, bahkan dia sangat bersemangat kali ini. Di sana Soh pun terkejut sambil bergumam, apa yang sudah terjadi? Sambil ia terdiam di sana, lalu tiba-tiba seseorang di sana pun berkata, "Woi Ucrit, mana obatku?" Lalu Ucrit pun menjawab, iya segera datang Tuan. Sambil terlihat Ucrit yang berlari ke arah sana, dan di sana Soh pun berkata, apa yang mereka lakukan? Aku harus bertemu dengan Ten Sword of Heavy. Tapi dia pun terkejut melihat sesuatu. Ternyata Soh terkejut melihat para anggota Thunder Dragon yang mengangkut semua barang-barang dan dipanggul. Si besar di sana pun berkata, mengumpulkan semua ini dibagi-bagi sangat melelahkan. Sambil terlihat si Soh yang sedang mengawasinya, dan ia pun bergumam, apa isi karung yang sedang mereka bawa? Perasaanku tidak enak. Lalu di tempat lainnya terlihat kotakan yang berisi pil-pil. Di sana seseorang pun berkata, ini saja, dan seseorang itu pun menjawab, benar, hanya ini. Ternyata itu adalah Hyuk dan si Ucrit, dan Hyuk pun berkata, sungguh? Lalu Ucrit pun menjawab, sungguh Tuan. Lalu terlihat Hyuk yang mengambil salah satu eliksir itu dan berkata, aku hanya dapat black elixir setelah menghabiskan semua uangku. Seharusnya paling tidak ada satu great elixir kan? Di sana Ucrit pun berkata, dokter kepala mengatakan kalau dia sudah melakukan yang terbaik Tuan. Dia bilang eliksir harganya menjadi sangat lebih mahal akhir-akhir ini karena sangat sulit mendapatkannya. Lalu Hyuk pun berkata, ini sama saja dengan buang-buang uang. Sambil ia akan memakan semua eliksir itu, dan ia pun berkata lagi, sepertinya aku harus mengumpulkan bahan baku dan membuat eliksir sendiri. Lalu Ucrit dari depannya pun berkata, itu sangat sulit Tuan, resep great elixir sudah lama hilang. Lalu terlihat Hyuk di sana yang emosi berkata, lah dasar dewa sialan, mereka mengirimku ke dunia seperti ini. Aku jadi semakin kesal setiap memikirkannya. Lalu Ucrit pun terbengong sambil berkata, Anda bicara pada siapa Tuan? Dan di sana Hyuk pun makin marah dan berkata, kita lihat siapa yang akan menang nanti. Dewa sialan, aku akan mendapatkan great elixir meskipun aku harus menghabiskan semua uang yang ada di tanah ini. Lalu di sana Ucrit pun makin terbengong dan berkata, hei, Anda sedang bicara dengan siapa Tuan? Lalu beberapa saat kemudian terlihat seseorang yang berjalan, dan ia pun berkata, aku yakin mereka pasti sedang berkumpul di bar sekarang. Ternyata itu adalah Soh, sambil ia terlihat diawasi beberapa ninja di atas genteng. Lalu seseorang ninja di sana pun berkata, haruskah kita menyerangnya? Dan temannya pun berkata, jangan sekarang, terlalu banyak saksi mata. Sekarang kita pantau saja dia dan menunggu kesempatan. By the way, ninja itu adalah suruhan dari pria bertopeng putih ya Mo. Lalu mereka semua pun pergi sambil terlihat Soh yang ada di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bangunan bertingkat, dan itu adalah bar, dan seseorang di sana pun berkata, aku mencari kalian kemana-mana. Ternyata itu adalah Soh, dan ia pun berkata lagi, kenapa Hyuk baik-baik saja? Ternyata di sana ada Jusiol dan teman-temannya yang sedang minum. Lalu sambil mereka menoleh, dan di sana Soh pun berkata, ada apa dengan wajah kalian? Apa dia yang melakukan itu pada kalian?
Woi, kenapa kalian diam saja? Katakan sesuatu. Sambil terlihat mereka yang hanya terdiam di meja itu. Lalu Jiol pun berkata, tidak ada yang perlu kami katakan lagi, pergilah. Lalu Soh pun makin marah dan berkata, dasar bodoh. Dari apa yang kulihat kalian gagal kan? Ternyata semua ucapan kalian hanya omong kosong. Kalian payah, kalian lebih cocok dijuluki 10 pecundang dari Hefei. Lalu tiba-tiba baju dari Soh pun ditarik dan di sana Jiol pun emosi sambil berkata, tutup mulutmu, jangan membuat kami marah. Lalu Soh pun berkata, kau sudah gila ya? Apa kau sudah lupa siapa ayahku? Sambil terlihat ia didorong dan jatuh di lantai. Di sana Joseon pun berkata, kau lebih baik berterima kasih karena kami hanya melakukan ini padamu. Aku akhirnya sadar. Tidak peduli berapa kali Elder Namgong baik bicara bahwa dia adalah pemimpin sejati, dia tetap tidak akan ada apa-apanya dari kepala keluarga. Kau juga tidak sebanding dengan putra kedua. Lalu seseorang di sana pun berkata lagi, tidak ada gunanya kalau kami tetap berada di pihak yang lemah. Sambil mereka mengerubuni Soh di sana. Lalu Soh di sana ketakutan sambil berkata, kalian akan menyesali ucapan kalian barusan. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Soh sambil berkata, masa bodoh, sialan, dia cuma bisa bicara omong kosong. Lalu di sisi Soh, ia pun emosi sambil berkata, sial, apa yang dilakukan si brengsek itu sampai mereka jadi seperti ini. Lalu di tempat lainnya terlihat bangunan yang besar. Di sana seseorang pun berkata, kami sementara sudah meletakkan semua barang di gudang. Ternyata itu adalah anak buah dari Yuk. Di sana Yuk pun berkata, bagus, barang-barang itu bisa dibuang saat waktunya tiba. Tapi sampai berapa lama aku harus mengumpulkan uang dengan cara seperti ini? Kesempatan untuk menghasilkan uang itu tidak banyak. Sambil terlihat anak buahnya yang terbengong di sana. Lalu Yuk pun berkata lagi, aku membutuhkan obat secara berkala, jadi aku butuh penghasilan yang stabil. Lalu mereka semua pun terbengong sambil bergumam, apa dia sudah gila dengan uang? Kau mata duitan ya tuan. Lalu tiba-tiba Yuk pun menunjuk ke arah si kuncir dan ia pun berkata, menurutmu bagaimana cara kita mengumpulkan uang? Lalu si kuncir pun berpikir dan ia pun berkata, kalau dipikir-pikir bukannya Anda harus menyisihkan uang dan menabungnya? Lalu ia dilempar gelas kepalanya oleh Yuk dan Yuk di sana pun berkata, apa maksudmu bicara soal menyisihkan uang dan menabung? Jangan bicara omong kosong seperti itu. Sambil terlihat bos ketua di sana yang terdiam. Lalu si besar pun menunjukkan diagram dan ia pun berkata, Anda perlu investasi tuan. Anda bisa investasi emas, perak, kuda atau kain sutera dan menjualnya saat harganya naik. Lalu tiba-tiba ia pun dilempar gelas lagi. Sambil di sana Yuk pun berkata, memangnya siapa yang mau menunggu selama itu? Dan kau mau bertanggung jawab kalau harganya turun? Sambil terlihat bos ketua yang makin kebingungan dan ia pun bergumam, apa yang harus kukatakan? Tidak ada pilihan lain. Lalu di sana Yuk pun berkata, coba pikirkan cara yang cepat dan stabil untuk menghasilkan uang. Lalu terlihat di sana bos ketua yang kebingungan sambil bergumam, sial, apa yang kau ingin kami lakukan tuan? Lalu Yuk pun berkata, kepala kalian kan isinya bukan batu. Kalau begini aku harus memberitahu kalian jawabannya. Di sana bos ketua pun berkata, kau sudah punya jawabannya, tapi malah kau ingin tahu jawaban kami. Dan Yuk di sana pun berkata, bukannya sudah jelas jawabannya adalah uang black. Lalu mereka bertiga pun terkejut dan Yuk pun berkata lagi, kenapa kalian pusing-pusing mencari jawaban padahal jawabannya jelas di depan kalian? Lalu bos ketua pun terbengong sambil berkata, uang black? Maksud Anda uang yang dikelola Black Faction? Yuk di sana pun berkata, kau memang pantas disebut ketua. Hefei paling tidak memiliki satu atau dua organisasi, baik kecil ataupun besar. Kita akan mendapatkan uang yang banyak kalau kita bisa mengambil uang mereka. Lalu mereka pun ketakutan dan gemetar sambil berkata, Anda tidak bisa melakukan itu tuan. Lalu Yuk pun berkata, kenapa? Dan bos ketua pun menjawab, seseorang dari sekte ortodoks tidak seharusnya berbaur dengan Black Faction rendahan. Tapi
Tapi ia pun langsung dilempar dengan teko di sana. Lalu dia pun terjatuh dan Yuk pun berkata, inilah kenapa kalian adalah orang gagal. Bukannya kalian harus mencoba segala cara untuk menutupi lubang di perahu kalian, walaupun harus menutupnya dengan bokong kalian. Lihat keadaan kita sekarang karena mementingkan moral sekte ortodok. Di sana bos ketua pun bergumam, kenapa harus menggunakan bokong kita untuk menutupi lubang di perahu? Lalu Yuk di sana pun berkata, aku akan mencari tahu soal organisasi-organisasi di Hefe. Jadi kalian tunggu saja sambil berlatih ya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bangunan besar dan di sana banyak makanan di atas meja dan seseorang pun berkata, apa-apaan ini? Ternyata itu adalah ayah dari Yuk. Lalu di sana pelayan pun berkata, apa maksud Anda? Ini makan siang tuan. Lalu ayah Yuk pun berkata, justru karena itu kenapa kau membuat makanan sebanyak ini, padahal sudah lama kita mengurangi porsi makan menjadi 2 porsi kecil sehari untuk mengatur keuangan kita. Ternyata itu adalah ayah Ucrit dan ia pun berkata, saya menyiapkan makanan ini karena keuangan kita sudah membaik, jadi tolong jangan khawatir, silahkan makan tuan. Lalu ayah Yuk pun berkata, aku tahu benar soal keuangan kita, apanya yang membaik. Di sana ayah Ucrit pun berkata, tuan muda kedua telah memberikan kita uang yang tidak sedikit untuk membantu kehidupan kita tuan. Lalu ayah Yuk pun berkata, Yuk memberi uang? Lalu kita dibawa flashback. Di sana seseorang pun berkata, uang sebanyak ini? Dan ternyata di sana adalah Yuk dan ayah dari si Ucrit. Yuk pun berkata, aku sudah memberikan semuanya kecuali sejumlah uang yang aku butuhkan. Jadi pakailah uang itu untuk kehidupan sehari-hari, terutama makanannya. Aku sudah bosan mengunyah daun-daunan. Lalu ayah Ucrit pun bertanya, bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkan uang ini tuan? Lalu Yuk pun menjawab, anggap saja hadiah dari Silver Stallion Union. Lalu ayah Ucrit pun berkata, tidak mungkin, mereka tidak mungkin menyiapkan uang sebanyak ini, bahkan jika mereka menjual seluruh Silver Stallion Union tuan. Lalu Yuk pun menjawab, kau benar-benar rewel, sudah terima saja. Sekte ortodok terkenal seperti keluarga besar Namgong tidak bisa menyepelekan masalah seperti ini. Lalu Yuk di sana pun berkata, sepertinya sekte ortodok benar-benar menjaga harga dirinya sekalipun di situasi sulit seperti ini. Ayah Ucrit pun berkata, kenapa Anda berbicara seakan-akan Anda bukan dari sekte ortodok? Akar dari keluarga besar Namgong itu dalam dan lebar tuan. Lalu Yuk menarik gulungan itu sambil berkata, kalau begitu pegang saja pada ke akar itu. Di sana ayah Ucrit pun menahannya dan Yuk pun menarik lagi sambil berkata, bukannya kau bilang kau tidak butuh? Lalu ayah Ucrit pun menjawab, saya tidak pernah bilang seperti itu, saya hanya ingin tahu dari mana sumber uangnya. Yuk pun menjawab, kalau kau benar-benar ingin tahu, akan kuberitahu uang ini. Ayah Ucrit pun berkata, uang ini hadiah dari Silver Stallion Union. Lalu ia memasukkannya ke dalam baju. Dan ia pun berkata, Anda benar tuan muda, tidak baik memusingkan setiap hal-hal kecil di waktu sulit seperti ini. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kelihatannya musim dingin tahun ini akan terasa hangat. Sambil terlihat Yuk di sana yang terdiam. Lalu Yuk di sana meninggalkan tempat itu sambil berkata, sepertinya dia tidak sepenuhnya orang yang kaku. Itu adalah uang sewa karena sudah mengurusku di sini, jadi gunakanlah dengan baik. Lalu di saat ini terdengar seseorang yang berkata, memangnya berapa banyak hadiah yang diberikan Silver Stallion Union sampai-sampai kita bisa makan seperti ini? Lalu seseorang pun menjawab, jumlahnya sekitar biaya operasi untuk beberapa bulan. Di sana ayah Yuk pun terkejut dan ia berkata, siapa yang akan percaya omong kosong itu? Kau pikir aku bodoh? Tidak mungkin kita akan menggunakan uang dari sumber yang tidak halal. Lalu ayah Ucrit pun berkata, haruskah saya membersihkan mejanya tuan? Jika Anda merasa tidak nyaman, saya akan membersihkan mejanya dan mengembalikan uang ke tuan muda kedua. Sambil terlihat kakak Yuk yang terdiam di sana, ternyata ia pun ngiler melihat daging di depannya. Lalu sambil terlihat ayah Ucrit yang pergi berkata, ada orang di luar.
cepat bersihkan meja ini. Tiba-tiba dari belakang ia pun ditahan oleh ayah Yuk sambil berkata, tidakkah kau tahu orang yang membuang-buang makanan akan dihukum? Kau benar-benar tidak sabaran ya. Lalu ayah Yuk pun berkata lagi, aku akan menanyakan Yuk soal ini, sambil ia terlihat batuk-batuk di sana. Ayah Ucrit pun jawab, kalau begitu saya undur diri tuan. Di sana sambil terlihat ayah Ucrit yang pergi, terdengar suara dari dalam yang berkata, makan pelan-pelan Reong, kau bisa sakit. Sudah lama sekali sejak aku makan daging. Lalu ayah Ucrit pun sambil berjalan berkata, benar-benar menarik, lingkungan ini menjadi sangat hidup setelah tuan muda kedua sembuh dari penyakitnya. Apakah gelombang baru akan menghampiri keluarga Namgong yang sedang runtuh ini? Sambil ia melihat ke arah sesuatu. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terdengar suara, sebutkan semua kekuatan yang menguasai Hefe. Itu tentu saja keluarga besar Namgong. Sambil terlihat seseorang yang memegang guci, ternyata itu adalah Yuk. Ia pun berkata, bukan yang resmi, maksudku yang bergerak di balik layar. Lalu di depannya pedagang gelap pun berkata, seperti yang Anda tahu, memberikan informasi tanpa memberikan uang muka itu melanggar kebijakan bisnis kami tuan. Lalu di sana Yuk pun menatap orang itu dan ia pun tersenyum lalu bersambung mo.